Ya, kita mulai aja. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Ada yang bisa verifikasi ke saya dulu, suara saya kedengaran jelas atau enggak? Halo? Jelas. Jelas ya? Mm. Oke. Agenda hari ini adalah persiapan UAS dulu. Baru nanti kita ngomongin yang soal tugas-tugas dan persyaratan UAS. Untuk persiapan UAS, materinya itu diambil gimana bilangnya, kita review dulu deh ya. Dulu pernah saya bilang ke kalian semua bahwa mata kuliah kita itu namanya adalah Basis Data dan Analisis Perancangan Sistem. Intinya adalah sebenarnya Anda mendapatkan materi dari mata kuliah ini itu dibagi menjadi di dua semester, begitu maksud saya. Kalau Anda ingat dulu ada di semester pertama, baru terus sekarang ini di semester 2. Nah, ujiannya sebenarnya saya pernah sharing ke Anda dulu bahwa UAS adalah saat di mana Anda akan diminta untuk mengerjakan yang namanya blueprint system atau cetak biru sistem. Nah, sehingga apa? Anda harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan blueprint. Nah, pertama nanti model UAS-nya dia itu esai pastinya. Terus saya akan memberikan kepada Anda itu jenis studi kasus yang nanti Anda akan diminta untuk memecahkan masalah yang ada dalam studi kasus tersebut. Nah, topiknya apa? Topik dalam studi kasus tersebut adalah mengenai sistem informasi kesehatan spesifik untuk rumah sakit. Ya, jadi kemarin kita beberapa kali latihan untuk menyusun kayak use case atau yang lain itu banyak contohnya itu adalah mungkin skala yang lebih kecil ya, puskesmas ataupun mungkin klinik. Nah, nanti waktu UAS Anda diminta untuk skala Fasiankes yang lebih besar atau yang namanya itu rumah sakit. Nah, sedikit bedanya itu nanti dari apa? Nggak lain dari skala aja sebenarnya. Karena apa? Kalau dia di puskesmas, kita hanya ngomongin sebuah Fasiankes yang dia melaksanakan pelayanan kesehatan pada lingkup misalnya hanya 2, 3, atau mungkin maksimal 5 poli doang.
dan dia lingkup daerahnya pun hanya dalam kelurahan atau kecamatan mungkin yang paling tingginya. Nah, kalau dia di rumah sakit adalah sebuah organisasi pelayanan kesehatan yang dia bergerak di bidang atau lingkup yang luas. Bahkan dia tidak punya daerah yang jelas sebenarnya, batasan daerah. Karena bisa aja rumah sakit di provinsi A, pasiennya itu dari provinsi yang lain begitu, selain dari A. Nah, eh, pada intinya sebenarnya hanya memberikan pelayanan kesehatan, metadata atau entitas yang menggunakan memang kurang lebih sama, tenaga pelayanan kesehatan, dokter, bagian administrasi, cuman dari skalanya aja. Tadinya kalau misalnya puskesmas 5, dan rumah sakit mungkin Anda harus minimal kan berapa itu rumah sakit, kadang ada yang 10, mungkin ada yang lebih dari itu bahkan. Nah, Anda harus mempertimbangkan dari soal seperti itu. Nah, implikasinya adalah apa dari segi besarnya atau rumitnya sebuah use case. Kalau kemarin kita hanya ngomongin aktor dalam use case misalnya 3, 4, atau 5 mungkin maksimal, mungkin nanti Anda akan mulai atau nanti berdasarkan studi kasus tersebut, secara mudah aja Anda tanpa detail gitu menganalisis, Anda akan ketemu langsung entitas atau aktor itu 10. Nah, dengan aktor 10 pasti akan mempersulit atau memperumit, jangan pakai sulit ya, membuat lebih kompleksnya use case yang akan Anda buat nanti. Nah, itu intinya. Nah, ini untuk yang tadi saya bilang mengenai materinya itu sebenarnya Anda dapatkan di semester sebelumnya juga. Untuk membuat blueprint, umumnya itu tidak hanya menggunakan satu buah gambar atau cetakan atau analisis. Sebagai contoh, kita bisa menyusun blueprint hanya dengan menggunakan use case. Enggak. Biasanya memang blueprint ini dia adalah cetak biru atau dia seperti rumus menyusun sistem dari awal hingga akhir, dari konstruksi sistemnya, dari bagaimana menganalisis atau merawat sistem, bagaimana menyelesaikan masalah dalam sistem, bagaimana hubungannya atau cara menggunakan sistem tersebut, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Tidak bisa dia hanya diselesaikan dengan yang namanya use case. Sebagai contoh, Anda kan kalau di semester ini diagram fokus kepada use case ya. Sementara use case itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyusun blueprint pada sebuah sistem informasi kesehatan yang dia fokus penggunanya itu adalah menyusun atau menggambarkan hubungan dari pengguna dengan sistemnya. Jadi pengguna begitu, bukan dengan bagaimana sistemnya itu dibentuk dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk melengkapi blueprint-nya itu bagaimana Anda diminta untuk merewind atau merefresh ilmu-ilmu yang Anda dapat sebelumnya, yaitu dengan IHD maupun DFD. Jadi nanti di studi kasus tersebut, Anda akan diminta untuk dari segi use case dibikin, berarti kan dari segi faktor penggunanya, tapi Anda juga diminta untuk menyusun bagaimana sih sistemnya itu berinteraksi antar entitas atau bagaimana sih perjalanannya itu. Saya yakin Anda masih ingat lah itu sedikit-sedikit mengenai yang namanya IRD maupun DFD. Nah, intinya adalah seperti itu untuk topik yang pertama. Tambahannya adalah topik yang kedua, yang tadi kita pelajarin itu mengenai evaluasi sistem informasi. Nah, evaluasi ini pada umumnya adalah sesuatu yang dilakukan belakangan. Kalau Anda ingat kemarin namanya itu metode SDLC, evaluasi itu adalah yang terakhir, walaupun nanti setelah evaluasi kita akan kembali lagi ke step di awalnya itu, yaitu analisis dan lain sebagainya. Tapi kalau secara kita ngomongin dari level 0 atau level pertama nggak ada sistem, terus kita pengen bikin sistem, evaluasi itu dilaksanakan terakhir. Jadi maksudnya itu bagaimana dia itu adalah tahapan pada penyusunan atau perancangan sistem informasi kesehatan yang dia dilakukan untuk menilai hasil rancangan kita atau hasil penggunaan sistem tersebut, apakah ada implikasinya, apakah ada gunanya, apakah dia memecahkan masalah yang ingin diselesaikan dengan menyusun sistem tersebut, atau justru dia menambah masalah. Itu yang namanya evaluasi sistem informasi. Nah, secara garis besar, sebenarnya evaluasi sistem informasi itu ada banyak metodenya. 10 mungkin ada, maybe more kalau kita melihat metode yang lebih spesifik untuk menilai suatu hal dalam sistem gitu. Tapi secara umumnya 10 itu lebih, 10 sampai 13 adalah.
Nah, kita belajarin itu yang kita pelajari saat ini fokus terhadap yang namanya adalah sistem evaluasi dengan metode TAM dan dengan metode Hotfit. Nah, bagaimana ujiannya nanti? Modelnya juga sama, studi kasus juga. Bisa kita menggunakan kasus yang pertama tadi, yang sesuai dengan kasus untuk menyusun blueprint, atau nanti saya kasih kasus lain. Yang nanti intinya di situ Anda akan diberikan sebuah penjelasan mengenai sistemnya saat itu bagaimana berjalan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya Anda akan diminta untuk coba menyusun evaluasi dengan metode A atau metode B. Nah, kalau Anda diminta menyusun sebuah evaluasi dengan metode TAM, Anda berarti harus menggunakan aspek-aspek penilaian TAM. Kalau disuruh menggunakan Hotfit, nanti Anda disuruh menggunakan, berarti Anda logikanya menggunakan aspek Hotfit. Kalau Anda nanti dimintanya memilih, silakan pilih mana yang menurut Anda lebih nyaman atau Anda lebih mengerti, nggak ada masalah. Intinya adalah di yang kedua itu Anda diminta untuk melakukan evaluasi sistem dengan metode salah satu dari ini. Saya minta salah satu aja paling. Jadi Anda diminta ngerjain satu, nggak diminta dua. Nah, waktunya kurang lebih untuk dua ini saya prediksi sebenarnya sanggup dilakukan selama 120 menit. Ya, tapi karena kita juga model take home, nanti saya harus mempertimbangkan metode upload lah, yang error lah, yang lambat koneksi, dan lain sebagainya. Sama seperti UTS kemarin, saya akan buka selama 24 jam. Oke, berarti kalau kelas ini kayaknya tanggal 13, ya, kalau saya nggak salah, ujiannya. Nah, nanti misalnya saya bukanya dari jam 8 deh. Jadi kalau Anda lihat tanggal ujiannya itu ada jam, kalau saya nggak salah ya, kalau udah diubah metode sama BPPU saya nggak tahu. Misalnya tanggal 13 itu biasanya di syarat Anda ada jam, ada tanggal, ada jamnya juga. Cuman kalau untuk ini yang kita pakai cuma tanggal doang. Sebagai contoh adalah dibuka tanggal 13. Saya bukanya mulai dari jam 8, saya nggak ngikutin dari jamnya BPPU di situ. Nanti saya tutup kapan? Jam 8 besok paginya. Jadi intinya begitu, Anda diberi waktu selama 24 jam. Nah, model pengerjaannya bagaimana? Bisa dia sama seperti UTS kemarin, bisa dia berbeda. Tapi berbedanya bukan jadi menulis, tenang aja. Kalau dia modelnya sama seperti UTS kemarin, yang saya ingat ya, dia itu ngetik. Ngetiknya itu adalah ngetik di web. Nah, mungkin nanti saya akan berubah, jadinya dalam bentuk ngupload, tapi yang diupload adalah file PDF contohnya. Yang mau saya tekankan di situ adalah apa? Kalau dia diminta pun nanti melakukan upload, ya pastikan memang sih nanti Anda menguploadnya menggunakan akun Anda, tapi ada lebih baik lagi kalau saat ngupload dalam PDF tersebut Anda cantumkan nama dan NIM Anda, karena itu pasti akan mempermudah proses pemeriksaan tugasnya itu nanti. Yang terakhir adalah soal gambar-menggambar. Kita belum mempelajari toolsnya secara spesifik untuk use case khususnya. Nah, nanti bagaimana kalau digunakannya itu komputer menggambar dan lain sebagainya. Nah, karena di sini kan ada disuruh menyusun use case. Pastikan logikanya adalah menggambar. Kemarin kita pakainya mungkin masih pada gambar di tangan atau kertas secara langsung gitu. Nanti jangan Anda buat susah. Misalkan Anda diminta menyusun use case untuk kasus tersebut, sistem tersebut, Anda mau nyusun use case-nya, Anda nggak tahu cara bikinnya di komputer, nggak usah bikin-bikin pusing, langsung aja gambar di kertas HVS, Anda foto, Anda upload atau insert image di Word-nya. Tinggal dibikin aja nanti judul gambarnya bahwa ini itu use case. Pastikan gambarnya itu jelas ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka ngupload begitu, kemarin dari tugas itu pengalamannya, dia mungkin merasa itu udah jelas di dia, tapi begitu dia upload, kejadiannya adalah dia itu buram lah atau ngeblur gitu, gambarnya nggak bagus dan lain sebagainya. Periksa dulu, karena saya nanti meriksanya benar-benar ngelihat hal tersebut, sehingga kalau dia itu ngeblur, ya susah dong saya meriksanya. Tolong diperhatikan aja biar nanti semuanya sama-sama mudah, begitu saya enak meriksanya, Anda juga gampang atau enak kerjainnya. Nah, bagaimana dengan kondisinya nanti kalau error? Jadi saya langsung to the point aja ya, soalnya beberapa hari ini kelas online-nya ngadat mulu. Ya, sampai tadi pagi si Bagas masih ngubungin saya soal ngadat. Yang lain juga banyak yang ngubungin saya, nggak bisa upload dan lain sebagainya. Nanti pun ada kemungkinan hal itu terjadi.
Nah, makanya tolong di planning. Sebenarnya saya nggak perlu ngajarin mahasiswa kayak begini, karena saya yakin mahasiswa harusnya punya logik sini sih. Cuman siapa tahu nanti ada yang bingung-bingung atau bagaimana, tolong di planning dalam hal ngerjainnya sebagai contoh. Nanti modelnya adalah ngetik. Misalnya ya, kalau dia ngetik itu pun saya minta Anda itu bikinnya di waktu dulu, bukan saya minta, saya anjurkan. Jangan Anda misalnya buka soalnya jam 9, terus Anda lihat soalnya, Anda mau langsung jawab di situ, mampu ya silakan jawab, bagus-bagus aja sebenarnya. Cuman nanti bisa aja waktu jam 9.20 Anda selesai, Anda pengen ngupload, tiba-tiba error di situ, hilang jawaban Anda, kalau Anda ngetiknya langsung di webnya itu. Anda nggak bisa melakukan tracebacks atau di back begitu atau bagaimana, nggak bisa. Hilang, kan merepotkan begitu, sudah ngetik-ngetik 500 kata mungkin, terus hilang semua. Nah, makanya biasakan aja kerjanya di Word aja, nanti kalau udah selesai baru Anda copy itu. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba error pun Anda nggak panik-panik kejadian, terus jadinya minta extend lah dan lain sebagainya. Kan ribet begitu. Karena apa? Ini saya ingatkan kalian, ada kemungkinan itu error, karena yang saya perhatikan ya selama kita kuliah online 12 kali pertemuan ini, dia itu error itu saat paling sering ya, paling sering saat semua orang itu mengakses webnya dalam waktu yang bersamaan atau banyak begitu. Nah, makanya paling sering sebenarnya kejadian itu adalah hari Sabtu, saat yang teman-teman kakak kelas kalian itu atau kakak kalian yang parel itu coba mengerjakan. Nanti ada kemungkinan begitu juga, soalnya kita mau ujian semua yang sanggul mau ujian, mau yang kebun jeruk ataupun yang di luar kebun jeruk, sehingga ada kemungkinan itu error lagi. Apalagi lagi kondisinya begini. Jadi tolong dipersiapkan kemungkinan terburuknya. Saya pasti akan membantu dalam artian begini, kalau dia selama errornya itu adalah bersifat massal, kami dosen pasti akan membantu, bisa kami ajukan itu ke bagian pembelajaran nanti untuk di-extend semua waktunya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Paling buruknya adalah kita akan balik ke metode yang lebih primitif sedikit. Saya minta tolong nanti kumpulkan satu orang terus di email ke saya. Nanti itu yang paling primitifnya. Tapi kalaupun nanti ada errornya itu bukan secara massal, misalnya si Bagas tiba-tiba error sendiri. Misalnya errornya itu adalah ya mau sistem dia sendiri error, atau internet dia tiba-tiba ada gangguan, coba langsung aja chat ke saya. Nanti saya coba bantu untuk ngupload. Kalau misalnya saya extend begitu, tapi kalau misalnya memang kalian juga yang bermasalah, sangat berat gitu, nanti saya bantu untuk uploadkan. Yang penting kalian emailkan ke saya. Nah, kurang lebih begitu arahan untuk puas nanti, baik kisi-kisi maupun persiapan metodenya. Ada yang mau ditanya sampai saat ini mengenai yang tadi dulu? Atau sudah cukup jelas? Jelas nih ya. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita ke topik yang berikutnya. Bagas? Ada Bagas? Iya, Pak. Ya, suaranya kurang jelas saya Bagas, cuman saya harap kamu dengerin ya. Saya mau minta tolong, karena kita perlu nanti melakukan verifikasi UAS itu. Untuk yang KJ02, yang dia merasa dosen bimbingnya itu saya namanya, coba tolong kumpulkan seperti kemarin ke Bagas itu NIM sama password, agar saya bisa bantu melakukan verifikasi nanti di siapatnya masing-masing. Paham ya? Jadi NIM sama passwordnya, Pak. ya, kamu kan kemarin kamu ya siapalah pokoknya, tolonglah nanti Bagas dikoordinasikan ya. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja ke saya. Kalau bisa malam ini Bagas, biar saya karena kan banyak ada kelas lain juga, biar jangan terlalu terburu-buru. Paham Bagas? Iya, baik, Pak. Oke. Terus yang berikutnya itu udah selesai. Yang terakhir adalah soal tugas. Nah ini dia. Kalau KJ02 untuk mata kuliah saya lihat di Siakat kayaknya kalian nggak ada yang ini ya, nggak ada yang Absennya merah. Nggak ada kan ya? Kayaknya sih nggak ada sih. Nggak ada yang laporan. Selain kalau mata kuliah lain kan kayaknya praktikum banyak yang merah. Kalau di Kalau Bapak kan kayaknya praktikumnya diubah kan?
Iya, nanti Ada nanti pun saya perubahan. ubah lagi hari Jumat. Saya biasanya itu BPPU yang ubahnya secara massal. Nanti akan diubah juga untuk yang praktikum berapa yang belum ya 9 sampai 14 mungkin. Nah, itu kalian tenang aja kalau untuk praktikum. Cuman untuk absen yang teorinya itu hmm, sebenarnya ada sih, nanti coba tolong diingatkan Bagas teman-temannya seperti yang namanya. Ini saya skimming ya, saya nggak bisa ngelihat satu persatu. Yang namanya itu Tulus, Betsus, tolong diingatkan Bagas. Karena dia pasti, walaupun nanti dia ngerjain ujian, nanti dari BPU pasti akan ngelok nilainya kalau dia belum melaksanakan kewajibannya dalam, mungkin ini belum ngupload tugas kali, saya curiganya. Saya nggak tahu juga deh. Nah, untuk yang lain yang merasa sudah ngupload tugas, tapi misalnya absennya nggak 100%, coba di-notify nanti saya, Pak, saya merasa sudah ngupload semua, Pak, absennya masih kurang. Kalau nanti saya cek memang hanya di sistemnya saja, dalam artian sistemnya lupa dia narik data Anda, berarti saya tinggal ngubah di sistemnya aja. Tapi kalau misalnya nanti Anda, begitu saya cek, nggak sesuai antara Anda bilang sudah ngupload, misalnya tugas 2 atau tugas 4 gitu, tapi Anda ternyata belum terekam, saya cuma tinggal minta Anda ngupload ulang aja. Karena sering datanya di kelas online itu mungkin kadang-kadang hilang, kadang-kadang di refresh gitu kalau lagi perbaikin gini, terus beberapa jadi hilang gitu datanya. Harap dimaklumi aja lah yang kayak begitu. Nanti tinggal dikoordinasikan dengan masing-masing dosennya. Kalau untuk mata kuliah saya berarti langsung koordinasi dengan saya aja. Kurang lebih kayak begitu. Jelas ya? Nggak ada lagi yang mau ditanya ya? Tugas 14 belum pada yang upload nih kayaknya. Oh, masih banyak Atau yang belum upload, Pak. Oke. Nanti saya extend sampai hari Jumat, kalau nggak ke Sabtu. Saya sampai sekarang belum bisa buka juga nih webnya. Kadang-kadang bisa, 10 detik kemudian terus nggak bisa lagi dibuka. Iya, Pak. Jadi, Itu ya, emang dari tadi juga, Pak. sama Bisa Bagas. terus. Kamu Iya, error, saya pun bisa error. terus gitu. Ya, nanti Hmm. saya, kalau nanti udah normal, ini di IT kami sudah hubungin sih semua dosen lagi nanya. Katanya sih jam-jam 10 nanti sudah oke lagi semuanya. Tapi intinya adalah saya akan extend itu sampai besok malam, jam 11 malam gitu. Saya harap Iya. semua. Kalian kan sebenarnya semua udah bikin deh, cuman persoalan ngupload doang Iya, ini. tinggal upload sih. Ya, nanti saya extend hari Jumat jam 11. Saya harap di situ bisa dimanfaatkan kesempatannya untuk ngupload semua deh. Jangan sampai ada yang bolong-bolong seperti itu. Iya, Pak. Oke? Iya. Sip. Ini nanti saya, kalau ada yang nggak bisa, kan ini nggak semuanya datang, nanti seperti biasa saya upload juga kalau ada yang masih perlu. Cuman saya rasa ujiannya juga nanti sebenarnya nggak begitu. Ini sebenarnya ini pasti ujiannya open book ya. Jadi Anda dibebaskan buat open semua, open ya. Saya yakin open for chat juga, itu nggak bisa dibatasi sih memang. Silakan aja. Saya nggak bisa ngintipin kalian juga kan di rumahnya masing-masing gimana ngerjainnya. Yang Iya, jelas Pak. saya nanti meriksanya itu memang based on yang Anda tulis. Oke. Analisis saja sebisa mungkin. Jawabannya ini jawaban terbuka ya untuk UAS. Dalam artian tidak ada yang saya nggak menjudge bahwa jawabannya itu harus A begitu. Itu seperti biasa dalam soal penyusunan atau analisis perancangan sistem, dia pasti akan terbuka sesuai kreativitas masing-masing. Nanti bisa aja jawaban si Bagas dia A, terus jawabannya yang lain gitu, misalnya Z, tapi sama-sama dapat nilainya oke, karena memang ada kreativitas yang ditulis di sini. Yang Oh, penting iya. adalah Anda memahami kaidah-kaidah batasan-batasan mengenai hubungan antara aktor dengan use case-nya dan lain sebagainya. Itu aja. Masih nyerempet-nyerempet lah, Pak ya. Ya, kurang lebih begitu. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, untuk yang hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sukses semua ujian, baik ujian saya maupun ujian yang lainnya. Amin. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Jaga kesehatan semua ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak.